Selamat pagi pemirsa, gencatan senjata antara Iran dan Israel memang kabar baik. Namun di balik ketenangan ini tersembunyi potensi konflik yang lebih besar. Jika dunia tidak bersiap sejak sekarang, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tapi juga bisa mengguncang kestabilan energi global termasuk ke Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 26 Juni 2025 dengan tema mitigasi setelah gencatan senjata bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Kita bicara sesuatu yang menggembirakan, gencatan senjata, karena itu tentunya menguntungkan semua pihak. Tapi beberapa orang mengatakan agak ragu dengan permanennya atau bertahannya gencatan senjata ini. Pertanyaannya, mitigasi yang dilakukan ini kan akhirnya jadi tidak pasti nih Mas Jaka. Karena asumsinya yang pertama adalah gencatan senjata, damai tercipta. Lalu yang kedua, kalau tiba-tiba gencatan senjata ini pecah, lalu mitigasi seperti apa yang harus dilakukan? Ya, yang pasti kan ada dua langkah yang mesti kita ambil. Pertama untuk jangka pendek, kedua untuk jangka panjang. Jangka pendek pasti kita harus mengantisipasi bahwa ya kita kemungkinan terburuk lah bahwa perang antara Israel dan Iran ini sewaktu-waktu bisa pecah kembali. Kita tidak mengharapkan itu, tetapi kan kemungkinan itu akan selalu ada. Kita bersiap ya. Apalagi kalau kita melihat berkaca pada watak Israel selama ini kan, yang gemar melakukan hal-hal yang semau dia, seperti di Gaza misalnya, ketika itu sudah ada gencatan senjata yang melegakan semua pihak antara Israel dan Hamas, tetapi tiba-tiba pada bulan Maret secara sepihak Israel membatalkan gencatan senjata dan mereka terus melakukan pembantaian terhadap masyarakat sipil. Dan ini bisa jadi terulang di kasus Israel-Iran. Dan kalau itu terjadi, yang kita khawatirkan perang akan semakin besar, eskalasinya akan semakin mengkhawatirkan, dan dampaknya terhadap dunia termasuk Indonesia pasti akan semakin besar. Yang ditanya banyak orang ini Mas Jaka, ini kira-kira bisa membuat harga minyak naik nggak, harga BBM naik nggak ya? Itu yang mereka ingin tahu. Ya, kalau kemarin ketika terjadi perang itu kan harga minyak mentah dunia kan sempat menembus 81 dolar per barel. Dan meskipun kemudian juga turun cukup drastis ke sekitar 61, tetapi kalau perang kembali terjadi, saya kok khawatir ya minyak akan naik tinggi, dan kalau minyak mentah naik tinggi dampaknya pasti ke kita, karena kita masih impor besar-besaran minyak kan. Kalau minyak mentahnya naik, ya pasti harga minyak di dalam negeri mau tidak mau juga harus naik. Dan lagi-lagi kan meskipun secara tidak langsung ya rakyat kita akan ketiban masalah juga. Kesulitan ya. Kita akan bicarakan itu ya Mas Jaka terkait dengan mitigasinya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Juni 2025, mitigasi setelah gencatan senjata. Editorial edisi Kamis 26 Juni 2025. Mitigasi setelah gencatan senjata. Gencatan senjata antara Iran dan Israel yang tercapai Senin 23 Juni malam memang kabar baik. Namun bisa jadi pula ini hanya badai yang mereda sebelum mengamuk lagi. Watak Israel yang sering melanggar kesepakatan apapun membuat perjanjian yang dijembatani Amerika Serikat dan Qatar itu ibarat hanya terikat benang tipis. Jika Israel kembali menyerang Iran, perang jelas akan terekskalasi dengan cepat. Iran yang memiliki 3.000 rudal balistik sangat mungkin akan membalas dengan lebih keras jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tambahan lagi, jika Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel ikut menggempur lagi Iran, itu sama saja dengan memprovokasi Rusia untuk turut serta. Juru bicara Kremlin menyatakan bahwa negara itu siap membantu apapun yang dibutuhkan Teheran. Indonesia, meski jauh dari pusat konflik, sama sekali tidak bisa merasa aman. Tanpa pecah perang dunia ketiga pun, jika perang kemudian mendorong Teheran menutup Selat Hormuz, maka kita akan terimbas pada krisis energi.
Selama diserang Israel dan AS, minggu lalu Iran telah mengancam akan menutup selat yang menjadi satu-satunya akses kapal tanker dari dan ke Teluk Persia, tempat negara-negara penyuplai minyak dunia. Tidak seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, bahkan Brasil yang merupakan konsumen utama sekaligus produsen minyak dunia, Indonesia sangat bergantung pada impor. Bahkan Indonesia yang berada di peringkat ke-13 konsumen minyak dunia sejak 2023 menjadi net importir. Maka, suka tidak suka, strategi jangka pendek maupun jangka panjang atas risiko konflik Iran-Israel ini mesti segera dirampungkan demi kestabilan energi. Dalam jangka pendek, pemerintah harus taktis menguatkan cadangan devisa yang merupakan sumber untuk belanja minyak. Ini amat krusial untuk mengantisipasi melonjaknya harga minyak. Per akhir April lalu, cadangan devisa kita sudah susut 75,8 triliun rupiah akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam 3 mitigasi utama perang Iran-Israel yang disebutkan Kementerian Keuangan minggu lalu, penguatan cadangan devisa dan stabilitasi mata uang nasional memang masuk di dalamnya. Kini yang menentukan adalah langkah detail yang diambil pemerintah untuk mencapainya. Cara-cara bisnis as usual seperti peningkatan diversifikasi ekspor dan peningkatan investasi asing, meski tetap harus didorong, tetap tidak cukup. Pemerintah harus lebih menggenjot langkah-langkah yang memungkinkan. Salah satu yang terpenting adalah penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan luar negeri kita. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melalui Bank Indonesia telah berhasil menjalin MOU dengan Bank Negara Tiongkok PBOC untuk penggunaan rupiah dalam transaksi bilateral. Sukses seperti ini harus lebih banyak dibuat pemerintah. Sementara itu, dalam strategi jangka panjang untuk stabilitas energi, maka diversifikasi energi tidak bisa lagi sekadar basa-basi. Pemerintah harus memberikan dukungan besar untuk sektor manufaktur dalam negeri yang menjadi tulang punggung ketahanan energi. Bukan lagi sekadar memproduksi komponen energi terbarukan, melainkan juga serius menyokong sektor manufaktur untuk memproduksi perangkat pendukung ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit dan infrastruktur energi lainnya. Pengembangan energi baru terbarukan yang selama ini sudah digaungkan harus benar-benar diwujudkan. Tanpa itu, tidak perlu Perang Dunia III pun, negara ini sebenarnya sudah rentan krisis energi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Bagaimana Pak, ini mitigasi setelah gencatan senjata Pak? Singkat padat saja, silakan. Siap. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai warga masyarakat Indonesia yang mencintai kedamaian kami, berharap kita semua satu hati, satu pikiran untuk mendoakan saja. Mendoakan supaya
peperangan yang ada di Timur Tengah boleh bisa redam aman. Kita bersyukur karena ada gencatan senjata yang tercapai Senin 23 Juni kemarin. Semoga ini berlanjut terus, ada kedamaian. Itu masalah politik di sana kita tidak usah ikut campur-campur karena memang itu urusan politik. Tetapi kita doakan supaya Tuhan Yang Maha Kuasa akan melunakkan hati setiap pemimpin mereka yang barangkali beda pendapat. Dan biarlah daerah kita di Persiapan Indonesia Pak Yunus, tetap aman. Pak Yunus, persiapan untuk kita di dalam negeri apa Pak yang sebaiknya dilakukan? Di dalam negeri kita bagaimanapun tetap harus selalu jaga situasi kondisi aman damai, jangan terpengaruh dengan keadaan di luar. Bukan kita tidak mau mereka itu damai. Oleh sebab itu di tempat kita jangan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan kita karena beresiko. Pada akhir April kemarin kan turun kita punya duit. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Pak Yunus mengatakan aman damai. Pertanyaannya, kalau saya boleh bertanya soal BBM tadi itu Mas Jaka. Karena semua pasti berdampak kan kalau terkena itu. Nah, sejauh ini sih aman karena harga minyak mentah tidak lagi kembali mendekati $100. Tapi kalau itu sampai terjadi, apakah kemudian pemerintah sudah menyiapkan skenario-nya lalu mengkomunikasikan kepada kita masyarakat ini seperti apa? Ya, yang pasti kan asumsi harga minyak di APBN kalau tidak salah itu kan 82 US ya. Dolar, artinya kalau kita lihat dari angka sekarang yang kita 61, 62 kan masih cukup aman lah. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menganggap bahwa situasi akan terus begini terus. Kita harus ada mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Ya sekali lagi ini perang Israel-Iran itu kan sewaktu-waktu bisa kembali berkobar kan. Apalagi kalau kita lihat gencatan senjata antara kedua negara ini kan kesannya dipaksakan. Kesannya hanya tidak dicapai dengan negosiasi antara kedua negara, tetapi lebih dari tekanan dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat situasi di sana, ya kita semestinya menganggap bahwa situasi terburuk itu akan kembali terjadi. Dan kalau itu yang ini ya kita harus betul-betul melakukan mitigasi. Salah satunya termasuk yang mungkin yang dampak paling serius jika perang kembali terjadi, apalagi kalau kemudian merembet ke negara-negara lain, kemudian terjadi perang dunia ketiga, ya pastikan harga minyak. Kalau kita lihat kan kita masih menjadi importer yang cukup besar. Kalau 2024 itu kan total 53,74 juta ton atau naik sekitar 14% dibandingkan tahun 2023. Ini kalau kita lihat angkanya umpamanya nanti per barrel itu harganya di atas $82 misalnya, apalagi kalau sampai tembus $100 ya berarti kan APBN kita kan pasti akan tersedot ke sana. Paling tidak pemerintah harus memberikan subsidi. Kalau pemerintah tidak menambah subsidi, harga minyak pasti kan naik gila-gilaan dan rakyat yang menjadi korban. Jadi harus ada langkah komprehensif. Salah satunya adalah kalau bisa pemerintah itu mulai sekarang memastikan bahwa program-program yang ada itu betul-betul tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting adalah efisien. Bahkan ada beberapa pengamat yang meminta agar pemerintah itu kalau bisa menunda program-program yang tidak urgent, yang membutuhkan biaya besar, yang menyedot dana dari APBN sangat tinggi. Nah, kalau lebih baik ditunda dulu, sehingga apa yang dana kita atau fiskal kita itu masih bisa kita persiapkan kalau nanti sewaktu-waktu perang kembali terjadi. Itu untuk jangka pendek. Jangka panjang kita juga tidak boleh mengantisipasi dengan cara yang secara instan. Harus jangka panjang harus kita siapkan juga. Misalnya kalau umpamanya soal minyak, karena kan paling terpengaruh kan harga minyak, meskipun dampak-dampak lain juga akan terjadi. Ya mulai sekarang harus kita giatkan lagi upaya untuk memastikan program energi baru dan terbarukan itu betul-betul berjalan lancar, sehingga kita tidak bergantung sepenuhnya kepada energi fosil yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung utama kita. Masalahnya adalah begini, Mas Jaka. Ini ketika sedang ada ramai-ramai besar, ancaman besar, maka semua ramai-ramai membicarakan tadi, kita harus segera memberikan alternatif mengganti BBM. Tapi ini kalau benar-benar tenang, aman,
nanti lupa lagi, business as usual. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa diubah? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bagaimana kita bisa menyergah ya, saya pakai istilah itu, pemerintah dan kita semua bangsa Indonesia untuk benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk mulai memakai energi alternatif selain BBM fosil, Mas? Iya, itu kan jadi persoalan laten ya. Kita tuh, para pejabat kita tuh kan biasanya gesit atau paling nggak punya kemauan kuat ketika ada sesuatu, tapi ketika sesuatu itu sudah berlalu, ya akhirnya minat itu kembali surut. Istilahnya kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot. Jadi semestinya mesti kita ingatkan lah bahwa dunia itu kedepannya itu kan akan semakin dinamis kan ya. Bisa jadi perang Israel-Iran itu hanya salah satu dari sekian ketegangan di negara-negara lain. Jadi ya harus sekarang, kalau kita di saat sekarang ya nanti kita pusing ketika terjadi, tetapi ya adanya solusi-solusi yang itu ya solusi-solusi jangka pendek, tidak ada solusi jangka panjang. Mungkin kita bisa berkaca kepada Tiongkok lah, negara yang sebesar itu dia sudah mempersiapkan atau mengantisipasi persoalan seperti energi ini dengan jangka panjang. Sudah pakai semua macam ya sumber energi, tenaga angin, tenaga surya, dan itu sebuah kebijakan negara yang sangat serius. Kalau sekarang kan kita kesannya kan ya angin-anginan, hangat-hangat tai ayam lah kalau kata orang kita kan. Jadi menurut saya kejadian perang Israel-Iran itu harus betul-betul menjadi momentum bagi pemerintah, bagi negara untuk betul-betul bersikap bijak bahwa negara kita itu tidak boleh tergantung sepenuhnya kepada energi fosil yang begitu ada masalah sedikit itu dampaknya akan luar biasa. Dan mungkin juga ini Mas Jaka harus berani berkata jujur dan proporsional. Jangan kemudian ketika situasi memang membahayakan tetap meninabobokan kita begitu Mas. Iya, itu pemerintah harus mengungkapkan apa adanya, harus mengatakan kepada rakyat bahwa kemungkinan terburuk bisa terjadi kalau situasi di negara-negara lain masih seperti sekarang. Supaya kita bersiap. Tapi yang paling penting adalah untuk jangka pendek itu negara harus mempersiapkan, harus memastikan bahwa program-program yang sudah disiapkan atau dijalankan itu harus efisien, efektif, dan yang paling penting tepat sasaran. Jangan program-program dengan biaya besar tetapi tidak urgent tetap dipaksakan dengan katanya akan mengorbankan fiskal kita yang dalam situasi yang tidak baik seperti sekarang. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang bagi kebijakan dari pemerintah. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, ketahanan energi nasional tidak bisa ditawar lagi. Indonesia harus bertindak cepat dan tepat. Memperkuat cadangan devisa dan diversifikasi energi bukan lagi pilihan, tapi menjadi keharusan yang harus dipercepat karena tanpa langkah nyata kita bisa runtuh sebelum krisis global benar-benar datang. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.